Berbagai kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat sebuah video, yaitu video edukasi tentang bullying atau perundungan. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian melihat seseorang diejek, direndahkan, dan disisihkan di dalam suatu kelompok, tapi kalian hanya diam saja? Hari ini kami akan membicarakan suatu hal negatif yang sering dianggap sepele, yaitu bullying. Adapun ciri-cirinya yaitu verbal, fisik, ataupun dari media sosial atau sering dianggap sebagai cyberbullying. Bully dapat menimbulkan luka yang sangat dalam, tetapi tidak terlihat. Hari ini, mari sama-sama kita belajar bagaimana caranya bully tidak akan terus terjadi di lingkungan kita. Dari beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan dengan berbagai kasus perundungan atau pembulian yang mengguncang dunia pendidikan. Salah satu contoh kasus pembulian yang hangat diperbincangkan belakangan ini ialah kasus Timur, yaitu meninggalnya salah satu mahasiswa Universitas Udayana, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2025, yang diduga mengalami tekanan dan dugaan perundungan. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa perundungan tidak hanya terjadi pada sekolah dasar dan menengah saja, tetapi masih mengakar pada lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, ada juga insiden peledakan SMA Negeri 72 Jakarta yang memperlihatkan bagaimana perundungan dapat memicu dampak yang serius. Namun, kasus-kasus yang timbul di permukaan publik hanya sebagian kecil dari realitas yang sesungguhnya. Dari banyak sekolah, kasus perundungan dapat terjadi dalam bentuk mengejek, mengucilkan, mengintimidasi, hingga kekerasan fisik, tetapi tidak terungkap karena dianggap sepele atau korban memilih untuk diam. Dari pemaparan ini, kami akan menampilkan salah satu contoh ilustrasi pembulian, yaitu seorang anak penjual pastel yang dibully oleh teman-temannya. Selamat menyaksikan. Permisi Kak, di sini saya menawarin puding. Kakak mau lihat dulu nggak? Enggak, Kak. Terima kasih ya Kak. Permisi Kakak, di sini saya menawarin puding. Kakaknya mau lihat dulu nggak? Di sini saya juga punya varian coklat Kak. Jualan apa sih Kak? Nggak menarik banget. Oh, kamu kuliah sambil kerja. Kalau memang nggak mampu, nggak usah kuliah, mending kerja sana. Jadi, jangan-jangan ini obatnya juga hasil curian ya? Kalau nggak sanggup bayar, nggak usah kuliah deh.
hasil jualan kamu ya? Iya kak, itu hasil jualan saya. Receh kayak gini mana cukup untuk biaya ini? Mending gak usah kuliah. Apaan sih? Ini nggak usah kuliah lah. Kakak hancurin barang dagangan saya. Saya kan cuma jualan kak. Udah ambil itu. Gimana laku kalau kayak gitu? Kakak kok jahat banget sih sama saya? Saya kan cuma jualan kak. Jahat kamu bilang. Apanya jualan gak enak? Udah sana. Enggaknya kalau kakak nggak mau beli jangan hancurin dagangan saya dong kak. Kita nggak hancurin kok. Emang jualan kamu aja nggak menarik. Begitu kok mana cukup untuk biaya kuliah. Kerja aja, kerja. Ayo guys. Oh iya payungnya kesenjangan. Untuk menganalisis penyebab dari terjadinya bullying, di sini kami membuat fishbone atau yang dikenal juga sebagai diagram tulang ikan. Adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah secara sistematis. Disebut fishbone karena bentuk diagramnya menyerupai kerangka ikan, yang terdiri dari kepala ikan menunjukkan masalah utama, tulang-tulang cabang besar menunjukkan kategori penyebab, tulang cabang kecil menunjukkan faktor detail penyebab masalah. Tujuan fishbone menemukan akar penyebab masalah, mempermudah pemetaan penyebab dari berbagai sudut, membantu diskusi tim secara terstruktur, membantu dalam perencanaan perbaikan. Adapun kategori penyebab yang kami gunakan yang pertama yaitu pola pikir, yang kedua ekonomi, yang ketiga lingkungan, yang keempat pengukuran. Adapun tulang-tulang cabang besar yang pertama pola pikir terdiri dari dua tulang cabang kecil, yaitu kurangnya empati pelaku terhadap korban, yang kedua guru atau orang tua tidak peka melihat tanda bullying. Tulang besar yang kedua yaitu terdiri dari 2 poin tulang kecil. Pertama, ketimpangan ekonomi antara seseorang memicu ejekan dan merendahkan. Yang kedua, ketimpangan ekonomi membuat korban malu atau minder untuk melapor. Tulang besar yang ketiga terdiri dari tulang kecil atau cabang kecil dari 2 poin. Tulang besar yang ketiga yaitu lingkungan. Poin kecilnya yaitu kelompok pelaku dominan menekan korban dan saksi untuk tetap diam dan menyatakan yang tidak benar. Yang kedua yaitu lingkungan pertemanan yang kompetitif dan suka merendahkan orang lain. Tulang besar yang keempat yaitu pengukuran. Terdiri dari cabang kecil, kurangnya standar indikator yang jelas untuk menilai tingkat keparahan bullying, sehingga banyak kasus tidak terungkap. Yang kedua, pihak yang berwajib menilai bullying jika ada bukti fisik mengabaikan bullying verbal atau mental. Dengan adanya diagram fishbone ini, kita dapat melihat dengan lebih jelas berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan, sehingga memudahkan dalam menentukan solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi atau untuk mengatasi bullying. Bullying memberikan berbagai dampak yang serius bagi korbannya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Secara psikologis, korban bullying ini akan merasa cemas, stres, dan ketakutan serta menarik diri dari lingkungan atau kehilangan kepercayaan diri yang semakin terus berlanjut akan mengakibatkan gangguan mental. Secara emosional, korban bullying ini akan mengalami mudah marah, sensitif, dan menarik diri dari lingkungan sekitar serta menganggap bahwa dirinya itu tidak dihargai.
Dampak ini juga berpengaruh pada bidang akademik, di mana korban dari bullying ini akan sulit berinteraksi atau sulit berkonsentrasi dan turunnya prestasi, serta enggan pergi ke sekolah karena takut bertemu dengan pelaku. Secara sosial, korban dari bullying ini akan sulit berinteraksi dan kehilangan kepercayaan diri kepada orang lain, serta memilih untuk menyendiri dan sehingga relasi dengan teman sebaya dan juga keluarganya itu akan terganggu. Dalam jangka panjang, korban bullying ini akan mengalami trauma yang berat dan juga memiliki gangguan mental serta kesulitan untuk menjalin hubungan yang sehat di masa depan. Solusi untuk mengatasi bullying maupun perundungan yang meliputi pencegahan dan penanganan yang berfokus kepada pelaku dan korban. Pencegahan dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang positif, edukasi bahayanya bullying, serta membangun komunikasi yang terbuka. Solusi yang dapat dilakukan korban dapat melaporkan kejadian kepada orang dewasa yang dapat dipercayai maupun melaporkan kepada pihak yang berwenang, mengumpulkan dan menjaga bukti-bukti, serta mencari bantuan yang profesional. Korban juga perlu memperkuat diri baik secara mental maupun emosional. Sementara itu, pelaku perlu mendapatkan pendamping konseling untuk mengubah tingkah laku serta sifatnya. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perundang-undangan yang mengatur tindakan bullying atau perundungan tersebut, yaitu ada 2 perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 466 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan bullying atau perundungan akan dilakukan sanksi penjara 2 tahun 8 bulan dan sanksi denda 4,5 juta. Ayat selanjutnya menyatakan bahwa ketika korban mengalami luka berat, terdakwa akan dipenjara selama 5 tahun, dan ketika korban mengalami kematian, terdakwa akan dipenjara selama 7 tahun. Undang-undang yang kedua yaitu undang-undang yang berkaitan dengan siberbullying. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 29 melarangnya pengiriman informasi teknologi yang berisi ancaman atau menakut-nakuti seseorang. Adapun peraturan tambahan dari Permendikbud Nomor 26 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik dan tidak ada pembulian atau perundungan bagi tenaga pendidik atau peserta didik yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi administratif seperti tidak diberikannya bantuan, dan bagi pelaku yang lain jika melakukannya maka akan diberikan hukuman pidana sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku di Indonesia.